Halo semuanya, salam kenal. Jadi nama aku Nadia ini. Di video kali ini aku mau sharing mengenai facial foam atau yang biasa kalian sebut dengan pembersih wajah, yang merupakan salah satu serangkaian dari skincare yang fungsinya itu untuk mengangkat kotoran, sel kulit mati ataupun polusi pada permukaan kulit wajah atau bahkan sampai ke pori-pori. Jadi kenapa sih kotoran-kotoran tersebut perlu diangkat? Karena kotoran ini kalau misalkan dia terlalu lama di kulit atau di pori-pori kulit, dia itu bisa menyebabkan masalah-masalah kulit seperti beruntusan, jerawatan, atau bahkan breakout. Yuk langsung aja. Jadi disclaimer ya, produk-produk yang akan aku tunjukin ini produk-produk yang aku pakai. Jadi mungkin untuk kalian yang punya masalah kulit berbeda sama masalah kulit aku bisa jadi tidak cocok ya. Sebelumnya aku jelasin untuk masalah kulit aku sendiri, pori-pori kulit aku tuh lumayan besar. Kemudian aku punya beberapa sedikit beruntusan dan kulit aku itu tipe yang normal to oily. Jadi kalau misalkan dalam period time atau dalam PMS aku biasa akan ada jerawat-jerawat seperti ini. Nah mungkin kalian bisa cocokin dulu kali ya masalah kulitnya, supaya nanti kalau kalian pilih facial wash ini siapa tahu bisa cocok juga. Produk yang pertama, jadi kalau misalkan kulit aku tuh lagi sama sekali nggak ada masalah atau aku lagi bukan di period time, biasanya aku akan pakai produk-produk yang fungsinya cuma untuk moisturizing aja atau cuma untuk melembabkan. Jadi produk yang aku pakai itu yang pertama deh, ini isinya sampai udah hampir habis dan aku lupa ini udah botol keberapa. Jadi ini dari Nature Republic. Aku pilihnya facial foam. Jadi yang untuk produk ini dia ada dua, ada yang gel dan ada yang foam, dan aku pilihnya yang foam karena aku lebih suka yang kalau dicuci itu nggak licin, makanya aku pilih yang foam. Dia teksturnya itu lumayan enak sih, kalau dicuci busanya lumayan. Jadi kalau kita cuci wajah kan kalau misalkan nggak ada busanya rada aneh ya. Nah ini aromanya juga enak dan dia itu ada kandungan aloe vera yang memang di cleanse untuk moisturizing. Jadi kalau aku lagi nggak ada masalah kulit apa-apa, biasanya aku akan pakai ini. Produk kedua ini ada Ario Shooting and Pure Cleansing Foam. Aku lebih prefer untuk pembersih wajah itu yang formulasinya dalam bentuk foam, karena bagi aku dia itu kayak bisa membersihkan secara menyeluruh, dan apalagi kulit aku itu normal to oily, supaya nanti tidak terlihat lengket. Karena kalau untuk kulit-kulit yang oily itu kalau misalkan kita pakai yang facial gel gitu biasanya akan memperburuk kondisi wajah, makanya aku pilih yang foam. Aku pakai ini kalau misalkan kulit wajah aku lagi nggak bermasalah tapi aku lagi banyak aktivitas di luar, artinya akan banyak polusi yang menempel di kulit wajah aku. Nah biasa aku kalau misalkan tidak exfoliating aku akan pakai yang seperti ini. Jadi ini cuma untuk refreshing sama calming. Jadi fungsinya purifying, dia itu membersihkan kulit wajah tentunya, kemudian dia akan refresh karena kan lelah pasti habis kerja di luar ruangan seharian, refresh dan kemudian akan calming. Jadi ini kandungannya sih lebih banyak fatty acid kayak palmitic acid, stearic acid yang fungsinya memang untuk refreshing and calming. Nah aku akan pakai dari ini. Ini teksturnya juga sama sih karena foam ya, teksturnya sama. Kalau dicuci akan banyak foam. Aku suka facial foam yang kalau dicuci pokoknya intinya setelah dibilas nggak lengket. Oke, masuk ke ketiga. Jadi kulit aku itu lumayan sensitif juga. Kalian bisa lihat banyak banget merah-merah sebenarnya. Jadi kalau misalkan kulit aku lagi bermasalah atau biasanya kalau habis exfoliating, biasa kulit aku tuh akan merah-merah. Exfoliating itu kan perlu, makanya walaupun merah-merah aku tetap ngelakuin seminggu 2 kali. Dan aku biasa akan pakai facial foam ini. Ini dari Purlapu. Ini brand Korea juga, sama seperti dua sebelumnya. Ini fungsinya itu untuk yang lebih ke calming sih. Dia itu lebih ke calming, dan memang kalau kalian bisa lihat di sini ditulis pure low irritating. Jadi memang fungsinya itu untuk calming. Jadi kalau misalkan kulit wajah aku lagi banyak merah-merah, bintik-bintik merah, sebenarnya kalau orang yang baru pertama lihat aku akan bilang itu beruntusan, padahal itu adalah sign of irritating dari kulit aku. Dan dia itu kalau hilangnya itu bisa pagi ini merah-merah, besoknya langsung hilang. Makanya aku biasa akan pakai ini.
Dia ini pH-nya memang sesuai pH kulit 4,5 sampai 6. Dan kandungannya itu aku nggak bisa baca, betul bahasa Korea. Dan pokoknya isinya itu ada kalamin yang benar-benar fungsinya untuk calming, jadi untuk membuat kulit kalian itu tenang, terutama untuk kulit-kulit yang sensitif. Ini aku rekomen banget. Ini harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 130-an kalau nggak salah. Kalian bisa screenshot. Oke, yang terakhir nggak kalah penting adalah, jadi sebelum pembersih wajah itu memang dia fungsinya untuk menghilangkan kotoran pada kulit wajah. Tapi kalian jangan lupa exfoliating juga perlu. Kadang pembersih wajah itu dia tidak 100% mengangkat sel kulit mati pada paru-paru kulit kalian. Makanya kalian perlu yang namanya exfoliating. Exfoliating itu dia bisa berupa fisik, bisa berupa chemical. Kalau yang fisik itu kalian bisa pakai scrub. Kalau yang chemical itu kalian bisa pakai facial foam yang mengandung seperti alpha hydroxy acid, atau bisa mengandung glycolic acid, AHA, BHA. Nah itu kalian bisa pilih-pilih senyawa-senyawa itu, tapi aku lebih milih ke facial scrub. Sifatnya itu physical exfoliating, jadi scrub. Dan ini aku pakainya itu 2 kali seminggu. Aku pakainya 2 kali seminggu, terutama kalau aku pilih ini kalau misalkan kulit aku tuh lagi benar-benar bermasalah karena kira-kira banyak beruntusan yang karena ada penyumbatan pori-pori. Biasanya aku akan pakai ini 2 kali seminggu. Lihat, hampir habis juga. I love it so much. Ini juga salah satu brand lokal kalau nggak salah aku, Himalaya Herbals. Jadi dia gentle exfoliating tetap, kemudian dia membantu mengurangi komedo yang tampak. Jadi kenapa aku bilang tadi beruntusan, di sini dibilang komedo, jadi sebenarnya itu sama-sama pori-pori yang tersumbat karena sel kulit mati. Makanya mereka kalau misalkan belum terlalu bermasalah biasanya dalam bentuk komedo, tapi kulit aku yang lumayan sensitif ini, kalau misalkan udah mulai ada kulit mati yang numpuk itu akan jadi langsung bentuknya itu beruntusan. Kalau dari komposisinya yang aku lihat sih, dia fungsi utamanya memang untuk exfoliating ya, dan ditambah dengan kandungan apricot dan aloe vera untuk sekaligus moisturizing tetap. Ini aku suka banget. Ini tetap ya, aku selalu ngingetin kalau exfoliating itu perlu, karena kadang masalah-masalah kulit kalian itu bisa di-solve atau diperbaiki dengan cara exfoliating yang rajin. Exfoliating itu dia tidak boleh terlalu sering karena sifatnya dia itu mengangkat sel kulit mati. Makanya kalau misalkan terlalu sering, takutnya nanti sel kulit yang belum mati juga ikut terangkat. Makanya akan terlihat kulit wajah kalian itu jauh lebih tipis, yang menyebabkan jauh lebih sensitif. Misalkan kalau kena sedikit sinar matahari langsung merah, nah itu berarti kalian terlalu over exfoliating. Ini kalau kalian mau screenshot boleh, ini kalau nggak salah aku belinya di Indomaret deh. Oke. Juga harganya nggak terlalu mahal. Oke, jadi ini adalah keempat produk. Makanya kalau ditanya Nadia pakai pembersih wajah apa, aku juga bingung karena aku punya banyak. Dan aku pakainya sesuai dengan masalah kulit yang aku punya. Thank you for watching. Makasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.